Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana dan masuk daerah lingkup kami Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kami akan melanjutkan, yaitu yang tempo hari Sin pertama tentang masalah sholat, atau dengan judul yang pertama dari saudara Agus, pertanyaannya yaitu masjid adalah tempat mulia, lebih mulia dari lapangan ya. Saya akan melanjutkan scene yang kedua, yaitu sebabnya Nabi sholat id di lapangan. Sebelumnya mudah-mudahan kita semua, baik seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana yang aktif mengikuti kajian kami, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita, hajat kita ya. Harapan saya pribadi, bila mana ada yang aktif mengikuti kajian ini, tidak akan pernah rugi, bahkan mendapatkan pahala, dan semoga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan apa yang menjadi hajatnya ya. Kembali kepada salah satu Agus yang pertama yang bertanya di scene pertama ya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk melengkapi scene yang kedua, yaitu sebabnya Nabi sholat id di lapangan. Baik, untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun luar di sana, mari kita ikuti bersama agar kita belajar tidak setengah-setengah ya, supaya lebih lengkap, lebih abdol, dan lebih akan memahami amalan-amalan untuk menambah wawasan kita tentang ilmu agama. Kembali kepada awalnya, sebabnya Nabi sholat id di lapangan. Di dalam hadis yang bertalian dengan sholat id ini, terdapat bahwa Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat id keluar ke lapangan kecuali kalau hari hujan. Maka kalau pindah ke masjid, di dalam hadis Bukhari diterangkan begini, an Abi Sayyidil Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu saying yabda'u bihi shalah summa yansharifu wa yaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala subufihim fa ya'iduhum wa yu'sihim wa ya'muruhum. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Fitri atau Idul Adha atau Idul Korban ke musola. Yang mula-mula beliau kerjakan adalah sembahyang, kemudian beliau berputar dan menghadap kepada orang-orang, yang maka beliau berdiri dan orang-orang duduk di tempatnya. Nabi mengajar mereka, memberi anjuran-anjuran dan menyuruh mereka. HR Bukhari Sahih Bukhari juz 1 halaman 132. Arti musola yang disebut dalam hadis ini adalah suatu lapangan terkenal di kota Madinah pada zaman Nabi. Letaknya lapangan ini tidak jauh dari masjid, hanya berantara kira-kira 1000 hasta jaraknya dari pintu masjid. Nabi bersama umat Islam melakukan sembahyang Id ya di lapangan itu, bukan di masjid beliau. Mula-mula beliau sembahyang dan kemudian sesudah itu berkhutbah. Dan tersebut dalam kitab Abu Dawud begini, an Abi Hurairah annahu asabahum matorun yawma aidin fasalla bihi munabbiyu sallallahu alaihi wasallam salatal idli salatal aid fil masjid. Dari Abu Hurairah bahwasanya terjadi hujan pada hari raya, maka Nabi sholat id bersama-sama di masjid. HR Abu Dawud Sunan Abu Dawud 1 halaman 301.
Dari dua hadis ini dapat dipahamkan bahwa yang pertama Nabi SAW bersama sahabat melakukan sholat id di lapangan yang bernama musola. Yang kedua, kalau terjadi hujan maka Nabi melakukannya di masjid. Yang ketiga, dalam kenyataannya Nabi SAW ada sembahyang di lapangan dan ada di masjid. Keduanya sama-sama boleh. Hanya yang harus diperhatikan dan diteliti apa sebabnya maka Nabi SAW berpindah sholat dari lapangan ke masjid kalau terjadi hujan. Ada orang berpendapat sebabnya adalah untuk berteduh supaya jangan kehujanan dalam melakukan sholat. Pendapat ini tidak tepat karena masjid Nabi ketika itu tidak pakai atap. Jadi sama saja di lapangan atau di masjid. Masjid Nabi terdiri dari lingkungan tanah liat yang dibikin seperti batu bata, di atasnya tidak pakai atap. Pendapat yang mendekati kebenaran ialah bahwa Nabi keluar lapangan melakukan sholat. Karena masjid Madinah ketika itu kecil sehingga tidak dapat menampung para jamaah yang datang dari kampung atau tempat-tempat sekeliling Madinah. Kalau terjadi hujan maka jamaah yang datang terjadi berkurang sehingga dapat dan memungkinkan menampung dalam masjid Madinah yang kecil itu saja. Oleh karena itu semua jamaah dapat masuk ke dalam masjid, maka beliau melakukan sembahyang di masjid saja. Tidak keluar maka atau tidak ke musola, tidak keluar musola, ya, tidak keluar ke musola, mengingat masjid jauh lebih tinggi dan mulia dari lapangan. Di dalam kitab diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa kaum muslimin di Mekah tetap mengerjakan sholat id di masjid. Maka zaman Nabi SAW maupun sesudahnya, hal ini disebabkan karena masjid Mekah itu luas dan dapat menampung para pengunjungnya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Bukhari, mengatakan begini, wa muqtadha hadza annal illah taduru ala dhaiki wasiati la lidatil khuruj ila sahara ilan nar matluba hudulu umil ijtima fa idza hasala fil masjidi ma'a afdhalliyati kana ala. Menurut kehendak ini, pengajiannya berputar sekeliling sempit dan luas, tidak semata-mata dalam soal keluar ke lapangan, karena yang dituntut syariat ialah adanya perkumpulan-perkumpulan. Kalau terjadi perkumpulan di masjid, maka itu adalah abdul karena masjid itu tempat yang mulia. Fathul Bari 3 halaman 103. Kesimpulannya, sesuai dengan mazhab Syafi'i yang kita anut, ya, dan sesuai dengan ayat-ayat suci, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut, maka kesimpulannya dapat diambil bahwa adalah lebih abdul, lebih baik sembahyang id di masjid dibanding di lapangan. Untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, termasuk yang aktif mengikuti kajian kami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Dari sini yang pertama, ini sini yang kedua ya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita akan lebih lengkap ya. Karena kalau kita hanya mengikuti kajian di sin pertama, sin kedua tidak mengikuti, kita tidak akan mengerti kesimpulannya seperti apa ya. Jadi dalam artian saat itu musola, yang dimaksud musola adalah lapangannya, karena zaman Rasulullah saat itu memang tempatnya di situ tidak ada atap. Jadi dikatakan boleh di lapangan, boleh di masjid, seperti itu ya, karena melihat kondisinya seperti itu. Cuman digarisbawahi bahwasanya sholat di masjid lebih abdul daripada di lapangan, seperti itu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di mana saja berada di dalam negeri maupun luar negeri sana. Apabila ada kekurangan baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf.
Mudah-mudahan siapapun yang selama mengikuti kajian ini, Allah memberikan rahmat dan memberi kemudahan-kemudahan dalam urusannya, menjadi hamba-hamba Allah yang penyabar, tawakal, dan termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih penderma dan tetap dalam lindungan Allah dan diberi keselamatan dunia akhirat. Wallaahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.